keputusan daripada siswa Sekolah Alam Timika Angkatan 4 yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Jenny Gere. Terima kasih atas kesalahan Bapak Ibu dan saya kesempatan Bapak Ibu Jenny Gere untuk dipandu kita dalam acara singkat yang akan disampaikan dengan terima kasih Bapak Pendeta Rainer Siono. Prosesi kelulusan dan pemutusan bagi Sekolah Angkatan Malam GKI di Tanah Toba. Untuk itu kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu pembacaan surat keputusan pelulusan dan penyerahan ijazah kepada para lulusan. Untuk itu dengan terima kami mohon kepada bapak-bapak yang sudah kami baca untuk maju ke depan. Yang pertama, Ketua Badan Pengurus Pusat Sekolah Angkatan Malam GKI di Tanah Papua, dalam hal ini dengan terima kasih Bapak Pendeta Herman Saud MTA. Yang kedua, Pejabat Sekretaris dan Kepala Bidang Pengacara Sekolah Angkatan Malam GKI, Bapak Pendeta Dr. Rainer Siono. Yang ketiga, Wakil Ketua Klasis GKI Timika. Yang keempat, Pelaksana Harian Jemaat GKI Heran Dasar Timika. Yang kelima, para pengurus SAT Timika. Yang pertama, siswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran pertama keputusan telah memenuhi segala tugasnya sebagai siswa Sekolah Angkatan Malam Gereja Kristen Injil di Tanah Papua kelas Timika Angkatan 4 sehingga dinyatakan lulus. Yang kedua, memberikan surat tanda tamat pelajar kepada lulusan dimaksud pada lingkup pertama, serta mengutus yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kesaksian dan pelayanan Kristian secara non-profesi dalam gereja dan di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal pelaksanaan ibadah kelulusan dan pengurusan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 5 Juni 2026. Badan Pengurus Pusat Sekolah Angkatan Malam Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Ketua Penasihat dan PPJS, Bahan Penasihat dan Ketua PJS Pendeta Herman Saud MTH, Kepala Bidang Pengajaran dan PJS Pendeta Dr. Rainer Siono. Nama siswa SAM GKI Tanah Papua kelas Timika Angkatan 4 kelas Mimika dan Angkatan 143 di Tanah Papua yang lulus dan diputus. Yeni Parana SE GKI Evangelisa. Maria Valentina Herto AMP MDPD GKI Evangelisa. Sabatiu Nike Yoko GKI Evangelisa.
Maria Y. Atmawati, GKI Evangelista. Diana Fitria, GKI Evangelista. Regina Gerarda Gumulo, GKI Evangelista. Imelda Mokhtar, GKI Evangelista. Markus Gainau S. Food MSI, GKI Dunia. Marta Tavia, SPT MSI, GKI Dunia. Markus Saleh Randi, GKI Dunia. Martinus Sada, GKI Dunia. Marcelius Werimo, GKI Paulus. Yuliante Hermelina Wodiwai, GKI Paulus. Henry Seknar Falate ST, GKI Paulus. Asran Daud SPD, GKI Solo Gracia. Isabella Silalahi, GKI Solo Gracia. Eliezer Ohir, GKI Solo Gracia. Antonia Madesi, SP, GKI Martin Luther. Emma Hesia Evi Giro, SPD, GKI Martin Luther. Ya, sekaligus yang terakhir. Dua. Yafet Brian, Yaman Sayori BA, GKI Martin Luther. Frederick Henrik Surwa, GKI Kanana. Apa dia? Angel Victoria Triani, GKI Diaspora. Mantap sekali. Simpson White, GKI Eklesia Esperima. Jadi, lanjut. Eliezer Membara, Ya. GKI Maranatha. Mantap.
Magdalena Wansau GKI Laharoi SP1 Leonard Rumara GKI Shalom Amongsa biasa sekali. Markus Yohanes Sanadi GKI Shalom Amongsa Makasih Bapak. Jenny Golda Magoya GKI Shalom Amongsa Kepada tu. Ya. Jadi betul kan? Oke. bagi bapak-bapak dan ibu, pembacaan janji lulus oleh para lulusan sekolah wanita Malang angkatan 4 kelas 3. Janji lulusan Sekolah Alkitab Malam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Sebagai lulusan Sekolah Alkitab Malam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, saya berjanji. Satu, menjunjung tinggi Alkitab dan kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati dan ketaatan dalam hidup dan pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Dua, menjaga kesaksian Kristiani dalam tindakan dan perkataan di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Tiga, turut serta membantu dalam pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada saya dalam kebersamaan dengan para pelayan Tuhan untuk mewujudkan suatu jemaat yang misioner. Pendeta Dr. Raya Sudirman bersama Bapak Pendeta Herman Salam. Tuhan saya bawa berdiri dan sama-sama menyerahkan ke-29 kekasih kami dan tangan pengasihan Tuhan untuk pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat masyarakat. Kita tengah-tengah ya. Bersama-sama kita menyerahkan ke-29 kekasih kami ini untuk pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat dan masyarakat sebagai majelis, sebagai unsur, sebagai warga jemaat. Supaya Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pelayanan mereka. Kita mau menyerahkan mereka kudus dari Bapak Yesus, kau melihat ke-29 kekasih kami ini dan telah menyiapkan diri mereka untuk mau dipakai oleh Tuhan, telah diperlengkapi untuk terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, gereja Kristen di dalam Papua, Pasifika, dan juga tengah-tengah masyarakat Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga mengutus mereka dengan membabat anak Roh Kudus agar Engkau memampukan mereka
menguatkan mereka, sehingga sesuai karunia kemampuan mereka, mereka boleh diberkat bagi banyak orang. Banyak orang boleh dikuatkan, dihibur, dan juga dibawa pada penerangan Tuhan Yesus, sehingga melalui keselamatan dan kepastian kehidupan kekal. Kau berikan mereka juga selalu sukacita, semangat yang baru tiap saat di tengah-tengah pergumulan padanya. Kau juga menjaga semua keluarga mereka, menjaga pribadi mereka, memampukan mereka kesehatan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan ini berkat bagi nama Tuhan. Kami doa Tuhan, kami utus mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pelayanan mereka masing-masing sesuai karunia mereka, dengan sebagai majelis, sebagai unsur, sebagai warga jemaat, untuk meneguhkan dan melengkapi, memampukan mereka dari hari ke hari sehingga mereka jadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Tuhan kami telah menyerahkan kedua perusahaan kasih kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Berkati, sertai, pakailah mereka, kami utus mereka nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Klasis DKI Mimika. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Klasis DKI Mimika, Cekin Bendahara Klasis DKI Mimika di Timika. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertanya sehingga program sekolah tetap malam SAM Angkatan 4 tahun akademik 2025-2026 dapat berlangsung sejak bulan Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026 sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab pelayanan. Bersama ini pekerja menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola dana subsidi klasis beserta pelaksanaan pembiayaan kegiatan selama penyelenggaraan SAM. 1. Dasar pelaksanaan. 1. Keputusan rapat kerja dalam kurun terakhir 4 klasis DKI Mimika. 2. Program kerja bidang pembinaan dan pendidikan klasis DKI Mimika. 3. Keputusan tim kerja pelaksanaan sekolah bertetap malam Angkatan 4. 2. Pemain dana subsidi klasis. Berdasarkan keputusan rakyat 4 klasis DKI Mimika, program sekolah tetap malam memperoleh alokasi subsidi sebesar 150 juta. Namun dalam implementasinya, dana subsidi tersebut diprioritaskan hanya untuk membiayai tiket perjalanan udara pengajar dari Jayapura menuju Timika PP untuk setiap pengajar yang datang dari Jayapura dan balik. Mereka ada sebanyak 14 orang. Honorarium pengajar sebesar 3 juta untuk setiap pengajar. Kebijakan ini diambil agar pelaksanaan program tetap dapat berjalan dengan semangat, efisien dan pemberdayaan kemandirian tim kerja. Romawi 3. Kebijakan program pengelolaan pembiayaan. Tim kerja berkomitmen agar penyelenggaraan SAM tidak sepenuhnya bergantung pada subsidi klasis. Oleh sebab itu, berbagai kebutuhan operasional seperti konsumsi perlengkapan kelas, ATK, dokumentasi, publikasi atribut peserta, dan kebutuhan teknis lainnya seperti biaya lampu, listrik untuk gedung SD YPK Ebenezer yang digunakan dan 2 orang security sekolah yang dimintai bantuannya untuk membersihkan dan mengawal setiap proses pengajaran berlangsung. Diupayakan melalui usaha dana mandiri yang dilakukan oleh tim kerja. Salah satu bentuk usaha dana tersebut adalah produksi dan penjualan kaos resmi SAM Angkatan 4 tahun akademik 2025-2026. Romawi 4. Kondisi real pelaksanaan. Pada awal pendaftaran jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 90 orang. Namun dalam perjalanan proses pembelajaran hingga akhir program terjadi penurunan jumlah peserta aktif menjadi 29 orang. Penurunan jumlah peserta tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya penerimaan iuran peserta, berkurangnya pembelian atribut resmi, menurutnya potensi pemasukan usaha dana, meningkatnya beban operasional yang harus ditanggung oleh tim kerja. Romawi 5. Usaha dana dan kendala. Dalam rangka mendukung pembiayaan operasional, tim kerja melakukan pengadaan kaos SAM Angkatan 4. Perencanaan produksi disusun berdasarkan jumlah peserta awal sebanyak 90 orang. Namun karena jumlah peserta aktif berkurang secara signifikan menjadi hanya 29 orang. Sebagian besar stok kaos tidak terjual sehingga modal usaha belum dapat dikembalikan sepenuhnya. Akibat kondisi tersebut, usaha dana yang dilakukan tim kerja mengalami defisit atau tekor dan belum mampu menutup seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama penyelenggaraan kegiatan. Romawi 6. Analisis dan evaluasi. Tim kerja menilai bahwa pelaksanaan sekolah tetap malam tetap memberikan dampak positif dalam pembinaan iman dan peningkatan kapasitas pelayanan warga jemaat. Namun
terdapat beberapa pembelajaran pentingnya itu. 1. Perencanaan usaha dana perlu didasarkan pada jumlah peserta yang benar-benar melakukan registrasi ulang. 2. Pengadaan atribut hendaknya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan tim. 3. Sistem komitmen peserta perlu diperkuat melalui pembayaran uang muka agar mengurangi risiko pembatalan. 4. Diversifikasi usaha dana perlu dikembangkan agar tidak bergantung pada satu jenis produk. Romawi 7. Bertanggungjawaban moral. Tim kerja menyatakan bahwa seluruh dana subsidi yang diterima telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan program, khususnya pembiayaan transportasi pengajar dan penawaran biaya pengajar. Adapun kekurangan pembiayaan operasional telah diupayakan melalui usaha dana mandiri yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, meskipun dalam pelaksanaan mengalami kerugian akibat penurunan jumlah peserta. Dengan demikian, tim kerja tidak memiliki maksud untuk menyalahgunakan dana subsidi. Lagi pula dana subsidi tersebut direalisasi langsung oleh pihak asing, melainkan berupaya menjaga keberlangsungan program melalui semangat pelayanan, pengorbanan, dan kemandirian. Berikut adalah rumusan rekomendasi hasil evaluasi yang lebih formal, objektif, dan produktif untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban tim kerja Sekolah Alkitab Malam SAM. Romawi 8. Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Sekolah Alkitab Malam SAM angkatan 4 tahun akademik 2025, tim kerja menyampaikan beberapa rekomendasi. 1. Sistem pembiayaan berbasis tanggung jawab jemaah untuk menjamin keberlangsungan program dan mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh tim kerja, maka direkomendasikan agar biaya pendidikan peserta dibebankan kepada jemaah pengurus sebagai bentuk investasi dalam pengembangan kapasitas majelis jemaah dan pelayanan gereja. 2. Komponen biaya pendidikan. Penetapan biaya pendidikan hendak disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggara dan meliputi penawaran pengajar, pengadaan buku, biaya transportasi. 3. Kewajiban pengutusan peserta oleh jemaah. Sebagai upaya pemerataan pembinaan warga gereja direkomendasikan agar setiap jemaah di lingkungan mahasiswa diminta diwajibkan mengurus peserta sekolah Alkitab malam. Jumlah peserta direkomendasikan langsung oleh jemaah setempat. 4. Sistem registrasi dan komitmen peserta untuk menghindari penurunan jumlah peserta setelah proses pendaftaran sebagaimana terjadi pada angkatan 4, maka disarankan peserta dinyatakan resmi setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi. 2. Biaya pendidikan atau uang komitmen dibayarkan sebelum kegiatan dimulai, dan jemaah pengurus memberikan surat penugasan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan subsidi peserta. Dengan sistem tersebut, perencanaan anggaran dan pengadaan kebutuhan pembelajaran dapat dilakukan secara lebih akurat. 5. Pengelolaan pengadaan atribut. Dengan pola pengelolaan penyelenggaraan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sekolah Alkitab malam pada masa mendatang, terdapat 2 alternatif pola penyelenggaraan yang dapat dipertimbangkan oleh kelas GKI Mimika, yaitu alternatif pertama, program tetap dikelola oleh tim kerja tetap yang dibentuk oleh ASIS. Tim ini bertanggung jawab atas perencanaan proses pembelajaran, pengelolaan administrasi, keuangan, koordinasi pengajar, dan evaluasi program secara berkelanjutan. Alternatif kedua, pelaksanaan kegiatan dipercayakan kepada jemaah yang ditunjuk sebagai tuan rumah setiap
koordinatif dan rasis. Dalam pola ini Dewan pelaksana bertanggung jawab atas penyediaan tempat, konsumsi dan kebutuhan teknis lokal, sedangkan rasis mengakomodir kurikulum, tenaga pengajar dan standar penyelenggaraan. Pemilihan pola tersebut hendaknya mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan pembiayaan serta efektivitas pelayanan agar penyelenggaraan sekolah kita malam dapat berlangsung optimal. Demikian laporan pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab pelayanan tim kerja pelaksana sekolah kita malam angkatan 4 tahun akademik 2025-2026. Kiranya laporan ini dapat diterima sebagai bahan evaluasi bersama demi peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan warga gereja pada masa yang akan datang. Ketua tim kerja, Penatua Fritz Padua SPD, Sekretaris Penatua dan Sinopul SDMSI. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. 66 orang ada di Tembagapura, dan juga ada 4 angkatan di Kuala Kencana dengan jumlah 128 orang. Ya, dan juga angkatan di Timika 4 angkatan dengan 214 orang. Jadi pada dasarnya di Timika, kelas Timika sudah selesai 508 orang. Ya, luar biasa. Timika jadi ini 16 angkatan. Jelas ya. Terima kasih banyak untuk semua dukungan selama ini. Saya hanya mau tekankan beberapa hal secara singkat saja. SAM GKI lahir tahun 1999. Kita mulai sebagai program kenapa? Karena pembinaan jemaat biasanya untuk majelis jemaat biasanya hanya 3 hari saja. Sangat singkat dan saya diminta sering untuk pembinaan majelis jemaat dan 3 hari kurang. Maka kita dulu minta pada Bapak Ketua Sinode waktu itu Bapak Pendeta Herman Saul minta supaya buat kelas khusus, itu kelas sekolah kita malam untuk pembinaan para majelis unsur warga jemaat yang mau memahami firman Tuhan. Maka kita mulai dengan setengah roti dan setengah ikan. Sam mulai dengan setengah ikan dan puji Tuhan boleh menyelesaikan sekarang 143 angkatan di 18 kota. Di 18 kota ya, termasuk juga sebagai Oksibil, Bituni, ya, Temingagua, Sarni, saya kata-kata Manokwari, Rabire, dan semua ya, Sorong. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita dengan uang yang sangat sedikit tanpa dukungan dana dari Sinode tetap bisa jalan. Ini bukti bahwa di mana Tuhan bekerja pasti ada jalan. Jadi kalau selama kita sungguh-sungguh pasti Tuhan akan memberkati kita. Baik, ini beberapa hal saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk dari pihak Klasis yang sangat mendukung program ini. Saya minta Bapak Pendeta Bapak Ketua Herman Saul ke depan kita memberikan beberapa penghargaan saja kepada beberapa orang secara khusus ya pada hari ini. Bagi mereka yang belum tahu, di Islam ini ada 15 mata pelajaran, totalnya 270 jam pelajaran dengan 12 buku pegangan. Jadi bukunya sungguh-sungguh cukup tinggi ya, kualitas tinggi tapi dengan biaya yang semurah mungkin untuk mencapai kualitas yang sebaik mungkin. Ya, pertama-tama kita mau berikan penghargaan kepada Wakil Ketua Klasis Bapak Ketua Musi. Mari ke depan kita berikan penghargaan. Ya, kita berikan terima kasih banyak untuk Bapak Musi yang selalu mendukung program SAM ini. Terima kasih luar biasa. Terima kasih banyak. Sekaligus juga kami minta semua pengurus ya, mulai dari Bapak Fritz Padua, Bapak Miokun yang hari ini tidak ada, Bapak Hans Miokun, juga kemudian Ibu Mary, Bapak Lukas Berkat, Almarin, juga Ibu Mary juga ya, Bapak Taimi, mari. Pak Dida ada, tidak ada, Pak Raja baik. Ini ya, kita memberikan penghargaan kepada teman-teman yang mengurus keluarga. Mari mereka Pak Fritz dulu, mari. Ya, terima kasih banyak untuk selama ini mendorong kita luar biasa. Terima kasih banyak luar biasa. Ya Pak Lukas Berkat. Tanpa Pak Berkat tidak ada berkat. Terima
kasih, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, Pak Taimi, Ibu Beni tadi Larang yang bendahara yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu Beni. Ya. Kemudian Bapak Pendeta itu terus kemana ya? Belum? Baik. Kemudian saya teruskan dulu dengan beberapa kategori dari yang mereka yang lulus pada saat ini. Saya hanya memberikan beberapa hal. Pertama itu pasangan suami istri ya, pasangan suami istri yang lulus dengan sangat baik, juga Bapak Gainau sama Ibu Marta Gavian. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Karena bukunya tadi sudah beda, kasih kurang lagi. Dan mereka satu. Karena supaya beda buku kan dua-dua berhasil. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Kemudian juga ada beberapa lulusan terbaik selain Bapak Gainau sama Bapak Ibu Barna yang sangat baik, sangat rajin adalah dari tuan rumah. Dari tuan rumah, tahu bisa bayangkan? Yang tahu? Ibu Maria Damina Grotong. Ya, bagus. Ya, terima kasih banyak Ibu. Orang tanah merah. Tetangga saya. Terima kasih. Juga ada nepotisi. Tetangga saya aja. Oke. Ya, dan juga sangat baik. Ya. Kemudian yang juga sangat bagus, Ibu Ida Muda tapi tidak ada. Tapi juga ada Bapak Markus Salorante. Oh yang ini. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Kemudian juga Bapak Henok yang bisa terjemah Laharoy yang seperti datang. Ya. Juga kita langsung Bapak Barselius Kerimon. Nah itu luar biasa juga. Sama-sama dengan Ibu juga, mereka juga bagus sekali. Suami itu berarti terima kasih Bapak, luar biasa. Ada buku juga Bapak ya? Terima kasih. Ibu Yolice lagi Gunace, lagi di Jawa. Dan juga yang sangat bagus juga Bapak Leonard Rumabar dari Shalom. Ya, besar. Ya, luar biasa sekali. Juga Ibu Antonia Madepesi. Antonia Madepesi di Jemaat Batin Luther. Terima kasih Bapak. Ya. Juga sangat bagus. Iya. Terima kasih. Oke. Dan juga ada kategori yang beberapa kategori lain juga bagus sekali. Bapak Eliezer Mohe sangat bagus. Mohe sekaligus juga termasuk kelompok yang paling kuat. Salah satu Bapak Markus Sanadi. Bapak Markus Sanadi saya paling depan. Mari. Ya ini dua serangkai yang senior. Terima kasih banyak. Pak Markus Sanadi, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Simpson Wader, ada ya, yang paling muda, 20 tahun. Yang paling muda, bedanya 47 tahun antara Pak Sanadi dan Pak Simpson Wader 40 tahun ya. Simpson Wader, ada. Oke. Baik. Kemudian kita juga berikan beberapa perwakilan dari semua jemaat-jemaat lain, ya, dan jemaat diaspora. Ya. Ada diaspora. Ini betul. Ibu ini Ibu Angel. Itu kali luar biasa. Bagus. Terima kasih. Juga yang sangat bagus dan rajin Ibu Maria Antawati. Maria dari Indonesia juga. Indonesia. Ya. Terima kasih. Kemudian yang ikut 2 kali
Timur. Double. Ada sebagian sudah itu kalau berdalam lagi, luar biasa. Timur. Insya. Kemudian juga dari jemaat Kanaan. Masuk semua. Itu masuk semua. Jemaat Kanaan, makin Kanaan. Ya. Kemudian ya. Kemudian dari Jemaat disebut. Ada perwakilan tuh, Maranatha. Ya, ini Pak Eliezer. Ya, itu bagus sekali juga hasilnya, bagus sekali. Sekali itu juga dari belakang. Eliezer dari belakang. Terima kasih banyak. Baik, itu yang dari kami. Yang lainnya itu sebetulnya betis. Beda tipis sekali. Betis. Ada yang lain beda tipis. Karena juga sebagian mungkin karena kesibukan kerja apa-apa, foto kita kan pergi untuk kembali. Sayangnya ada yang banyak yang tidak kembali, yang menghilang. Tapi semua itu tetap ada sampai akhir, luar biasa. Sekali lagi, itu baik lagi. Jadi sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk semua. Jadi jangan yang penting bukan soal nilai, tapi soal pelayanan. Pelayanan. Dan saya juga sangat senang bahwa kelas ini juga luar biasa. Kenapa? Karena ada 16 wanita dan 13 pria. Ini kapalnya lumayan, dia punya keseimbangan. Kalau tempat-tempat lain, biasanya pria itu hanya seperempat, nggak sampai. Di sini hampir separuh, hampir sama. Dan kita berikan aplaus untuk kaum bapak dulu. Luar biasa. Juga, ya, itu juga kemudian juga bagus bahwa ada keseimbangan antara suku. Suku-suku dari Papua sendiri, juga suku-suku Nusantara juga mencerminkan kehidupan Papua yang suku-suku variasi besar dengan berbagai suku disatukan oleh Kristus. Luar biasa ya, terima kasih banyak. Ya mungkin kita juga masukkan juga sekali lagi juga semua pengurus yang telah bekerja keras, dan juga terima kasih dan juga semua yang telah berhasil selesai sampai akhir. Kita mau ucapkan terima kasih banyak dari pihak Pak Saud dan saya bahwa tanpa kita semua tidak mungkin sama berjalan. Ya, sama ini bukan pekerjaan pusat, ini pekerjaan dari pusat bersama dengan semua pengurus dan semua mahasiswa. Tanpa semua nggak jalan. Dan kita sedang menuju ke 150 ini, ya kan? Ini ada 6 kelas yang sedang jalan. Sekarang lagi rebutan siapa yang menjadi angka 150. Ada beberapa daerah yang lagi rebutan. Kita mau, yang mau harus menjamin satu hal. Harus 150 orang yang ikut baru boleh. Kalau ada yang mau siap mau ikut 150 orang sampai akhir akan jadi angkatan ke 150. Ini hanya tantangan saja. Ya, kalau siapa yang mau silakan berdaftar, kita siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami ucapkan untuk Pak Depres, siapa yang bisa wakili? Pak mungkin siapa maju senang? Iya. Mungkin siapa majelis jemaat, siapa yang bisa mewakili Bapak Pendeta Depres? Siapa wakili? Ya. Ini Pak Bio Guru yang dari jemaat siapa? Dari majelis. Mari. Hanya sebagai simbolis supaya jangan saya berkurang lagi. Bapak Penatua Doni Rompis untuk Mari. Bapak Penatua Doni Rompis.
Ya. 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 Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Bapak Nur untuk majelis jemaat seperti kita. Ya, dengan demikian itu sedikit info dari kami. Ada 6 tas yang sedang jalan saat ini untuk akhir tahun, dan saya sekarang sudah ada 4.544 lulusan dalam poin yang menuju angka 5.000 juga. Dan saya harap ke depan Timika tetap semangat ya, Pak bisa tetap semangat, apalagi majelis baru ke depan kita berdoa bersama ada jalan keluar supaya bisa ada kelas baru di Timika. Terima kasih banyak dan ini memberkati kita semua ya. Terima kasih kepada Bapak Rena. Bapak Ibu, yang terakhir dari sambutan dari Ketua Badan Pengurus Pusat Sekolah Malam PKN Papua dengan proklamasi Bapak Herman Saud MTH sekaligus menutup kelas sah. Waktu kami. Sekolah penyuluh sekolah Hakikat Malam yang sebetulnya terdiri dari Bapak Melainir dan saya. Kami hari ini tanggal 14 Juni tahun 2026 Jemaat PKI Bendesa ini secara resmi saya menutup khusus sekolah Alkitab Malam angkatan ke-4 ini dengan nama Tuhan, dengan nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pengurusan kami sekolah kita malam telah selesai. Kita percaya kita berberkat oleh Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan atas nama majelis menyampaikan banyak terima kasih buat kita semua yang penuh dengan kesabaran menunggu sampai selesai acara saat ini. Nama saya Penatua Fritz Padwa, SPD. Saya dipercayakan sebagai Ketua Penyelenggara Sekolah Alkitab Malam
Klasis GKI Mimika sesuai dengan hasil raker klasis keempat, yang mana ada satu program yang dipercayakan kepada pengembangan sumber daya manusia di urusan pendidikan. Kami telah bertanggung jawab bersama dengan teman-teman telah melaksanakan kegiatan sekolah Alkitab mulai dari bulan Juni 2025, April 2025 sampai kepada Juni 2026, dengan peserta yang terakhir adalah berjumlah 29 orang yang ditamatkan di Jemaat GKI Ebenezer pada tanggal 14 2026. Kami menyadari banyak kekurangan, banyak kendala, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan semua berjalan dengan baik dan terlaksana pada hari Minggu pagi ini. Kami sebagai penanggung jawab menyampaikan banyak terima kasih kepada pengelola SAM Pusat, yaitu di Jayapura Bapak Pendeta Saud sebagai ketua, Pendeta Rainer sebagai sekretaris, dan didukung oleh Sinode GKI Tanah Papua. Dan terima kasih juga kepada Klasis GKI Mimika yang telah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan ini sehingga terselenggara dengan baik dan bisa ditamatkan pada tanggal 14 Juni 2026. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih pula kepada teman-teman pengurus yang telah bekerja sama dengan kami sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan lebih khusus terima kasih kami kepada Jemaat GKI Ebenezer yang telah siap menerima kami untuk melakukan penamatan pelulusan pada tanggal 14 Juni 2026. Kami percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini akan membalas semua jerih rela dan semua yang dilakukan oleh Jemaat GKI Ebenezer, supaya ke depan sekolah Alkitab tetap jadi tanggung jawab kita sama-sama, karena sekolah Alkitab itu menolong Bapak Ibu majelis dan menolong semua pelayan-pelayan yang merasa bahwa kekurangan kita akan dibantu oleh Bapak Ibu pengajar dari Sinode melalui Sekolah Tinggi Teologi dari Jayapura. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu majelis yang belum mengambil kesempatan, mari datang bergabung, karena sekolah Alkitab itu sangat baik, menolong kita untuk memahami isi daripada Alkitab itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya Penatua Yohanes Samuel Nusi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, selaku Wakil Ketua Kelas GKI Mimika, bersyukur dan memberi apresiasi kepada Jemaat GKI Ebenezer, para majelis dan pelaksana harian majelis jemaat berkenan menerima prosesi wisuda, kelulusan dan pemutusan Sekolah Alkitab Malam sebanyak 29 peserta. Kita berharap bahwa hasil kelulusan dan pemutusan ini memberikan dampak positif bagi tanggung jawab panggilan pelayanan kepada umat Tuhan. Jangan membiarkan talenta yang sudah dianugerahkan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Kiranya semua peserta boleh bergerak menjadi saksi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Dan selanjutnya kita berharap di tahun-tahun mendatang Badan Pekerja Klasis juga memikirkan dan mempertimbangkan alokasi program Sekolah Alkitab Malam ini berkenan ditindaklanjuti untuk kepentingan kemuliaan Bapa di sorga. Dengan semakin banyaknya generasi muda dan para presbiter warga gereja untuk ikut dalam Sekolah Alkitab Malam, semua kita akan dipenati oleh ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Yesus Kristus kepala gereja kepada kita sekalian selaku hamba-hambanya. Sekali lagi atas nama GKI Tanah Papua, saya Penatua Yohanes Samuel Nusi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Wakil Ketua Kelas GKI Mimika, menyampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, selamat siang ya, dan
Selamat hari Minggu untuk semua pemirsa lewat TikTok ini. Saya Pendeta Arman Saud, mantan Ketua Sinode GKI periode 1996 sampai dengan 2006. Sekarang saya penasihat dan juga sekaligus ketua pengurus Sekolah Alkitab Malam GKI Tanah Papua. Sekarang saya bersama dengan Pendeta Rainer Soiniman. Beliau ini adalah sekretaris pengurus Sekolah Alkitab Malam dan sekaligus koordinator pengajaran Sekolah Alkitab Malam, hadir di Timika ini hari kemarin tanggal 12 dan sekarang hari ini kami meluluskan 29 siswa Sekolah Alkitab Malam di Jemaat GKI Ebenezer Timika. Jadi pentingnya sekolah Alkitab malam ini baik untuk majelis, seluruh majelis jemaat. Alangkah baiknya semua majelis jemaat GKI mengikuti kursus sekolah Alkitab malam ini karena belajar Alkitab selama 7 sampai 8 bulan untuk menolong majelis jemaat, membantu para pendeta jemaat untuk melayani jemaat, warga jemaat itu. Kalau majelis kurang mengetahui pengajaran Alkitab untuk melayani jemaat juga tidak maksimal. Karena itu sebaiknya semua anggota majelis jemaat, unsur-unsur jemaat mengikuti kursus sekolah Alkitab malam ini karena mereka mempelajari Alkitab yang dipelajari oleh sekolah teologia dan juga sekolah Alkitab yang lain dan sekolah guru jemaat di Manokwari itu sama. Hanya yang lain ini mereka belajar selama 4 atau 3 tahun, sedangkan sekolah Alkitab malam ini itu 7 sampai 8 bulan. Berarti semua pengajaran Alkitab dan juga pengajaran Kristen yang diajarkan di sekolah teologi itu disingkatkan ini di sekolah Alkitab malam ini. Ada buku-buku yang sudah disediakan juga dan dosen yang mengajar ini semuanya dosen GKI. Ini pendeta-pendeta GKI semua yang punya kualitas, sebagian besar doktor dan master di sekolah yang mengajar ini. Ada sebagian dari dosen sekolah tinggi filsafat teologi GKI di Abdepura, tapi juga ada teman-teman pendeta yang lain yang tidak mengajar di SPT tetapi mereka punya kualitas. Mereka juga punya gelar master dalam bidang tertentu, tapi juga ada yang doktor di luar, tapi mereka mengajar sekolah Alkitab malam itu. Jadi kualitas sekolah Alkitab malam yang diajarkan kepada warga jemaat, terutama majelis dan unsur-unsur jemaat ini sangat penting. Jadi tidak kurang, sehingga sama-sama dalam melayani jemaat itu ada cukup dasar Alkitab yang disampaikan kepada jemaat. Itu pentingnya itu. Jadi saya ingin sebagai mantan ketua sinode yang juga dulu pernah ikut bergumul dengan gereja Kristen Injil ini, saya mohon supaya klasis-klasis di GKI kalau bisa mengikut klasis GKI Mimika yang secara serius membiayai
sekolah Alkitab malam di kelas Mimika itu luar biasa. Jadi ini seruan saya saja untuk itu dan mohon dukungan juga dari Sinode GKI karena sekolah Alkitab malam ini merupakan salah satu putusan sidang Sinode yang mulai sejak di Solo. Keputusan itu berlangsung sampai di Waropen. Sekolah Alkitab malam itu resmi program GKI dan itu menyangkut pendidikan non formal. Jadi itu sekian dulu. Terima kasih.